Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Paramita dengan NPM 2312129007P. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah, yaitu bab 6 yang membahas tentang klasifikasi dari biaya. Adapun pengertian dari biaya adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa. Sifat dari biaya ini adalah pengorbanan ekonomi. Menurut sejumlah uang yang telah dikeluarkan selama 1 tahun, anggaran belanja merupakan pemerolehan barang atau jasa dari penjual dengan tujuan membeli pada waktu itu. Belanja adalah aktivitas pemilihan dan atau membeli. Dalam beberapa hal dianggap sebagai sebuah aktivitas kesenjangan juga ekonomi. Adapun pengertian dari pengeluaran, sebagaimana telah disinggung di awal, bahwa tidak semua pengeluaran kas dari rekening kas merupakan belanja, tetapi boleh jadi merupakan pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana, cadangan, penyertaan modal, pembelian surat berharga, lunasan hutang, dan pemberian pinjaman. Konsep dari biaya. Yang pertama itu ada objek biaya. Objek biaya adalah segala sesuatu yang menjadi tujuan pembebanan biaya. Objek biaya biasa berupa produk barang atau jasa, program, kegiatan, fungsi, unit, kerja, atau organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, ada peruntunan biaya. Hubungan antara biaya dengan objek biaya perlu dianalisis secara cermat untuk memperoleh keakuratan dalam pembebanan biaya. Diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek biaya atau direct cost, dan biaya yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan objek biaya atau indirect cost. Kemudian ada alokasi biaya. Alokasi biaya adalah upaya untuk pembagian biaya di antara berbagai produk, program, kegiatan, fungsi, dan organisasi karena telah mengkonsumsi biaya secara bersama. Alokasi biaya pada umumnya dilakukan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung atau overhead seperti biaya listrik, air, pemeliharaan, dan biaya lain-lain. Kemudian ada akumulasi biaya. Akumulasi biaya adalah penjumlahan seluruh biaya sehingga menghasilkan informasi total biaya yang dikonsumsi oleh suatu produk, program, kegiatan, fungsi, atau organisasi. Klasifikasi biaya atau belanja. Biaya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada berdasarkan waktu terjadinya biaya, kemudian yang kedua berdasarkan reaksinya terhadap perubahan aktivitas, kemudian yang ketiga ada berdasarkan hubungannya dengan aktivitas, kemudian yang keempat berdasarkan pengaruhnya terhadap pembuatan keputusan, dan yang kelima berdasarkan pengaruhnya terhadap pengendalian manajemen, dan yang keenam itu berdasarkan masa manfaat biaya. Klasifikasi berdasarkan waktu terjadinya, yaitu biaya historis, yaitu biaya yang sudah terjadi di masa lampau dan sudah dibukukan dalam sistem akuntansi. Biaya sekarang, yaitu biaya yang terjadi sekarang yang diukur berdasarkan nilai pasar sekarang. Kemudian ada biaya yang dianggarkan, yaitu biaya yang direncanakan terjadi di masa mendatang. Contohnya itu APBN atau APBD. Kemudian untuk klasifikasi biaya berdasarkan reaksinya terhadap perubahan tingkat aktivitas itu terdapat 3, yaitu yang pertama biaya tetap, yaitu biaya yang jumlahnya tetap dan tidak terpengaruh pada tingkat aktivitas. Kemudian ada biaya variabel, yaitu biaya yang jumlahnya dipengaruhi
dipengaruhi oleh tingkat aktivitas. Semakin besar volume aktivitas, maka semakin besar pula biayanya. Kemudian ada biaya campuran, yaitu biaya yang memiliki karakteristik biaya tetap dan biaya variabel. Nah, kemudian ada klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan aktivitas. Terbagi menjadi dua. Yang pertama itu biaya langsung, yaitu biaya yang langsung terkait dengan kegiatan. Artinya, suatu kegiatan tidak akan terlaksana tanpa adanya biaya tersebut. Biaya langsung meliputi dari biaya tenaga kerja langsung, biaya barang dan jasa, biaya belanja dan modal. Kemudian yang kedua ada biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak terkait langsung dengan kegiatan, meliputi biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pendidikan, biaya riset dan pengembangan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penyusutan. Kemudian klasifikasi biaya berdasarkan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu biaya tertanam, yaitu biaya yang sudah dikeluarkan sehingga apapun keputusan yang dibuat tidak dapat mempengaruhi biaya yang sudah dikeluarkan. Kemudian yang kedua biaya relevan, yaitu biaya yang masih akan dikeluarkan sehingga jadi atau tidaknya biaya dikeluarkan itu tergantung pada keputusan. Kemudian yang ketiga itu biaya oportunitas, yaitu merupakan suatu bentuk pendapatan yang dikorbankan sehingga seolah-olah muncul biaya atas kesempatan yang dikorbankan itu. Kemudian ada klasifikasi biaya berdasarkan pengaruhnya terhadap pengendalian manajemen. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu biaya terkendali, yaitu biaya yang dapat dikendalikan melalui kebijakan yang ditetapkan, meliputi biaya perjalanan dinas, biaya promosi dan pemasaran, kemudian biaya tamu, biaya makan dan minum, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua itu ada biaya tidak terkendali, yaitu biaya yang tidak di bawah kendali manajemen. Itu meliputi biaya pegawai, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya bunga, dan lain-lain. Kemudian ada klasifikasi biaya berdasarkan masa manfaat. Ada 2 pula. Yang pertama yaitu biaya operasi, yaitu biaya yang masa manfaat pengeluarannya kurang dari 1 tahun anggaran, meliputi biaya pegawai, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya bunga, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada biaya modal, yaitu biaya yang masa manfaat pengeluarannya itu lebih dari 1 tahun. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi saya tentang klasifikasi biaya. Apabila ada salah kata ataupun ada kekurangan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.